too excited. Oke, jadi hari ini aku mau review salah satu produk buatan Cina yang mirip banget dengan yang namanya AirPod Pro. Buat kalian yang mungkin pecinta iOS dan juga pengguna AirPod, kalian pasti tercengang. Nggak tercengang sih, maksudnya kayak ini adalah buatan Cina yang harganya bisa dibilang 10-20 kali lipat lebih murah daripada harga AirPod Pro yang dijual di pasaran, yang ori ya, yang ori. Jadi ini adalah buatan Cina. Di sini ada kayak berbagai macam warna. Jadi yang aku punya sekarang tuh ada sekitar 8 warna. Dan yang lihat, satu untuk yang simple color. I'm sorry ya, ini karena ada packingannya jadi agak nge-glossy gitu. Ini yang simple color. Tuh ada warna grey, black, white sama blue. Habis itu ini ada warna yang makaron. Ya, ini yang sering banget aku lihat di internet ya kan. Mana makaron? Duh, guys, silau, sorry. Oke, ini. Oke. Sini ada warna pink, blue, green sama yellow. Jadi selain ini dibanderol dengan harga murah, suaranya juga oke banget. Aku jujur aku punya satu. Jadi aku sudah coba untuk review untuk diriku sendiri. Jadi sekarang aku beli semua warna. Seperti kalian lihat, jadi kali ini ada warna. 8 warnanya ini ada di sini. Dan aku bakal buka dan tunjukin ke kalian bagaimana warnanya. Dan apa aja fungsi-fungsinya, apa aja kelebihannya, dan apakah ini barang worth it untuk dibeli atau enggak. Oke guys, jadi dari yang kalian lihat, ini warna-warnanya lucu-lucu banget setelah aku unboxing. Ada 8 warna seperti yang aku bilang tadi. Ada hijau, ada abu, navy, black, blue, yellow, white, sama pink. Jadi di dalam boxnya ini kita dapat plastik untuk cover headsetnya ya kan. Terus di dalamnya itu kayak dikasih buku petunjuk sama kabel untuk charge. Oke, tadi kita udah review warna-warnanya, kita juga udah review gimana lucu dan cantiknya ini headset ya kan. Sekarang kita bakal review dari segi fungsi, cara pairingnya gimana, cara diskonnya kayak gimana, habis itu fungsinya buat apa aja kira-kira. Di sini kan yang ditonjolkan adalah sensor touch-nya. Jadi di sini ada fitur dimana kita setelah koneksikan ke Bluetooth HP, kita bisa dengerin musiknya, bisa pause, play next song dengan headset ini melalui sensor touch. Jadi ini selain lucu-lucuan, dia juga punya fungsi lain yaitu sensor touch-nya. Kita baca dulu ya guys. Jadi dibiasakan membaca sebelum kalian tanya sama penjualnya, atau misalnya kalau misalnya kalian panik gitu kan, Kak kenapa nggak bisa hidup? Kak kenapa ini belum nggak gini? Kak kenapa nggak gitu? Kebiasaan banget kan ya kalau misalnya pembeli-pembeli kayak gitu. Jadi dibiasakan membaca. Di sini ada buku petunjuk, silahkan dibaca dulu. Fungsi sensor touch-nya buat apa aja, habis itu pencet-pencet apa aja biar keluar apa aja. Ini udah ada banget di sini, tinggal kalian baca aja. Cuma kalau kalian misalnya malas untuk baca, kalian bisa tonton video ini. Oke, kita bakal coba yang kuning. Usahakan cek dulu perangkat HP kalian itu Bluetooth-nya sudah on. Jadi jangan panik tiba-tiba kenapa dia nggak pop up lah, kenapa dia nggak connect lah gitu. Jadi ada perbedaan untuk koneksi ke Bluetooth di versi iPhone dan juga versi Android. Jadi untuk Android sendiri dia tidak akan muncul pop up. Di sistem iOS itu kan ada ya semacam kalau misalnya kita koneksikan AirPod, dia bakal muncul kayak pop up gitu. Nanti aku bakal tunjukin videonya, ya well like that. Jadi kurang lebih videonya itu kayak begini. Ya well like that. Kita buka aja kayak begini, dibuka. Nanti mereka akan otomatis pairing. Pairing itu adalah, aku jelasin lagi ya. Pairing itu adalah ketika headset kalian itu sudah terkoneksi sebelum terkoneksi ke Bluetooth. Jadi ada kasus dimana kalau orang pakai headset Bluetooth yang nyala baru satu aja, yang satunya lagi nggak nyala. Jadi kendala itu sebenarnya gampang banget guys. Jadi kalian cukup memastikan headset kalian ini keduanya pairing dulu sebelum kalian koneksikan ke Bluetooth HP kalian. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Buat kalian yang pertama kali menggunakan headset ini, hati-hati karena sensor touch-nya itu ada di tangkainya ini guys. Jadi kalau misalnya kalian mau masukin ke dalam kuping kalian itu, kalian nggak boleh pencet di bagian sini, karena kalau kalian pencet di sini, dia bakal auto
power off. Karena kalau misalnya kalian pencet lama di tangkai ini, itu fungsinya adalah menghidupkan dan mematikan secara manual. Jadi hati-hati ketika kalian mau masukin ke kuping. Well, harus banget yang namanya pegang di ini, jangan sampai salah. Pegang di kepala, jangan di tangkai, sorry. Pegang di kepalanya ini, terus baru masukin ke kuping kayak gini. Yap, untuk menghindari ke human erroran yang sering terjadi dengan orang-orang yang mungkin nggak tahu gimana cara pakainya. Well, kita coba fungsi pertama dulu ya. Fungsi pertama, oke. Play dan pause music. Cukup klik the touch area one time. Jadi udah jelas ya, kalian pencet aja salah satu, mau kanan atau kiri, mereka sama-sama punya sensor touch-nya. Jadi kalian pencet aja sekali. Oke, musiknya mati ya kan. Kita pencet lagi sekali, coba untuk play dari yang kiri. Yap, musiknya play. Fungsinya adalah yang pertama, touch one time itu fungsinya adalah untuk meng-on atau off-kan musik. Increase or decrease the volume. Oh, jadi ini khusus untuk iPhone ya. Oke. Jadi ini untuk naikin volume atau nurunin volume adalah mencet 2 kali ya kan. Dan ini bisa kanan atau kiri. Jadi fungsinya adalah yang kanan bisa untuk naikin, mungkin kiri untuk nurunin, atau kalau yang kiri untuk nurunin berarti yang kanan untuk naikin. It's that make sense. Oke, jadi kita coba fungsinya. Oke, yang kanan berarti untuk menaikkan volume. Ya. Yang kiri untuk menurunin volume. Fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan volume adalah yang kanan pencet 2 kali untuk menaikkan volume, yang kiri yaitu untuk menurunkan volume. Aku tekankan lagi sekali di sini, berbeda perangkat, berbeda fungsi. Jadi kadang pun yang abu ini itu kebalik ya guys, kayak dia tuh yang kirinya untuk naikin, yang kanannya untuk nurunin. Jadi tergantung depend of the perangkatnya sendiri. Aku juga nggak ngerti produk Cina ini gimana cara dia bikinnya, kenapa fungsinya nggak sama. Aku juga nggak paham. Pokoknya harganya murah dan tidak kering di kantong ya kan. Jadi enak banget jadi untuk keluarin duit, dan barangnya juga lumayan bagus. Oke, untuk next song. Untuk next song di sini 3 kali. Jadi kita cobain untuk mencet 3 kali. Itu agak cepat mencetnya. Oh ya udah, oke. Ini kita cobain ini. Apakah sama fungsinya? Yap. Jadi fungsinya untuk yang 3 kali pencet itu adalah untuk next song. Kalau misalnya kita pencet agak lama, oke, jadi kalau kita pencet agak lama itu keluarnya bakal siri. Tapi kalau kita pencet lama banget, tadi kayak aku bilang pertama kali, itu untuk on dan off secara manual. Cara matiin atau disconnect-nya gimana? Gampang banget disconnect-nya gimana? Tinggal buka, masukin. Buka, masukin, tutup. Dan dia bakal otomatis disconnect. Otomatis. Oke, review secara keseluruhan InPod 13 Pro ini worth it ya. Dari segi harga, dia harganya tuh nggak mahal banget, sekitar 120 sampai dengan 150, beda toko beda harga ya kan. Jadi sekitar 120 sampai 150 ribu. Warnanya lucu-lucu, jadi kalian bisa pilih. Kalau misalnya untuk AirPod yang asli kan warnanya cuma putih itu aja ya kan. Kalau ini dari segi color menyenangkan ya kan. Itu ada warna hijau, ada warna biru dan lain sebagainya. Dari fungsi sendiri, fungsinya itu menurutku sih ya, menurutku pribadi, fungsinya ini sensor touch-nya agak terlalu sensitif. I mean like, seperti yang aku bilang, kalau misalnya kamu masukin ke kuping, kamu sentuh aja sedikit area tangkai headsetnya itu, dia bakal keluar siri karena dia kepencet agak lama, jadi keluar agak siri gitu. Dan kepencet lama banget dia bakal mati gitu perangkatnya. Dari segi fungsi sensor touch-nya sendiri, itu sih doable ya, maksudnya kayak gampang untuk dimengerti. Kalau buat aku gampang untuk dimengerti. Pencet 1 untuk on off music, pencet 2 untuk naikin atau nurunin suara, pencet 3 untuk next song. Cukup gampang untuk dipahami. Dan dari segi suaranya oke banget. Suaranya aku bisa bilang ini oke banget.
ini adalah import terbaik dari sejenisnya. Jadi ini bukan cuma ada import 13, itu ada import 12, ada import 9, ada import 7 juga. Kan ada import 11 dan lain sebagainya, itu ada juga yang lain-lain. Tapi yang menarik di sini adalah import 13. Jadi ini suaranya yang paling bagus di semua import yang sudah aku punya dan nyaman di kantong. Harganya murah. Kalian nggak akan menguras banyak yang namanya uang untuk beli import lucu-lucuan kayak begini ya kan. Kekurangannya kalau buatku sendiri adalah ini aku di next video aku akan bikin untuk bongkar dalam headsetnya itu. Jadi di dalam headsetnya itu mereka menggunakan yang namanya baterai polimer, yang which is itu baterai yang kayak baterai Nokia zaman dahulu itu. Kalau misalnya kalian pernah pakai Nokia zaman bahula itu, itu yang dia bakal kembung, habis itu bakalan ngedrop setelah kita pakai lumayan lama gitu kan. Jadi Info 13 ini memakai jenis baterai yang seperti itu. Jenis baterainya itu adalah baterai polimer yang buat kalian mungkin sudah cek video aku yang sebelumnya, ini bakal aku tunjukin di situ. Pot ini dia mempunyai masa bertahan yang tidak selama AirPod yang asli. Dari segi suara dan dari segi penggunaan ini mirip-mirip lah 11-12 sama AirPod yang asli. Tapi kalau untuk ketahan lamaan, ya kalian mengerti lah, ada harga, ada kualitas. Kalau misalnya untuk yang murah kayak begini, jangka waktu penggunaannya tergantung kalian. Jadi kalau misalnya kalian cas terlalu lama, misalnya semalaman kayak gitu, baterainya akan cepat ngedrop dan dia akan cepat kembung dan dia akan cepat mati-matian. Jadi kan banyak tuh pengguna headset Bluetooth yang murah-murah, keluhannya adalah sama, yaitu baterainya cepat habis itu cepat mati kayak gitu. Karena kalau kita nggak pinter ngerawatnya, baterainya akan cepat habis. Tapi dari segi yang lain sih oke ya, menurutku oke banget. Dari segi yang lain, suara oke, packagingnya oke banget, tampak mewah juga ya kan, dengan harga segini. Boleh banget untuk dibeli. Walaupun ini memiliki jangka waktu ya dalam penggunaannya, jadi dia nggak akan bertahan lama banget, bertahun-tahun kayak AirPod yang asli. Tapi headset Cina ini emang hebat banget sih, menurutku tuh hebat banget. Jadi kayak komponennya ini bisa diganti, jadi kalian bisa ganti baterainya sendiri kalau misalnya dia ngedrop. Nanti aku akan lihat gimana caranya untuk mengganti baterai import ini. Jadi kalian nggak usah beli berulang-ulang dengan harga yang mahal. Cukup kalian beli baterainya aja, komponennya aja, dan kalian bisa ganti sendiri, dan itu sungguh double kok buat kalian. Jadi kayak oke, sekian videonya kali ini, review Info 13 yang Mate. Jadi semoga ini ngebantu buat kalian yang pengen ngebeli import tapi bingung apakah kalian harus beli atau enggak, kalian juga nggak tahu spesifikasinya kayak gimana. Jadi semoga video ini membantu, dan terima kasih yang buat udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Aku baru di sini, cuman aku akan membagikan semua hal tentang import. 12, import 13, import apa aja. Pokoknya aku akan nge-review benda-benda murah dan berfaedah seperti ini. Oke, semoga kalian suka. Terima kasih.